Shalom, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah online. Dimanapun kita berada, saya percaya tidak pernah menghalangi kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kita ibadah pada malam hari ini. Puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik. Tuhan, terima kasih malam hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Engkau melihat setiap hati kami yang haus akan Engkau, setiap hati kami yang rindu kepada Engkau, ingin bersekutu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan penyembahan kami, ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh merasakan kemurahan Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan yang luar biasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Engkau yang memimpin kami Tuhan, awal tangan sampai akhir ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, nama pujian kami, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja.
semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Selamat malam, Bapak Saudara sekalian. Shalom. Malam ini kita bersyukur kita ada di bulan Januari 2021 dan kita percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Malam ini saudara saya ingin membagikan firman dengan judul pikiran yang benar. Mari kita buka kitab kita Bapak Ibu dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Tadi saya hanya membaca beberapa bagian ayat saja. Nanti secara lengkap Bapak Ibu bisa baca di rumah. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, saudara, ini adalah sebuah kerinduan yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi ketika dia berada di penjara, dia ingin bahwa jemaat di Filipi itu bersatu, saudara. Dan tentunya saudara untuk bisa mencapai kesatuan, Paulus meyakini bahwa semua itu berawal dari pikiran, ya. Karena apa yang kita lakukan, saudara, apa yang kita perbuat itu dimulai dari pikiran. Karena itu Paulus mendorong jemaat di Filipi agar mereka memiliki pikiran yang sama seperti yang dimiliki oleh Kristus. Saudara ya, makanya di ayat 5 Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ingin saudara perbuatan dan sikap kita benar seperti Yesus, maka kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang juga dimiliki oleh Yesus, ya. Karena apa yang dipikirkan oleh kita seperti itulah jadinya. Kalau kita harus berpikir yang benar. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, pikiran yang bagaimana yang benar, ya, yang kita harus lakukan supaya di tahun 2021 ini benar-benar kita ada perubahan, ya. Kita meyakini bahwa hidup kita berbeda dari tahun 2020. Nah, yang pertama saudara, pikiran yang kita punya itu harus ditundukkan kepada Kristus. Ya, di ayat 1 dan 2 ya dikatakan bahwa ya pikiran kita ini harus ada di dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus, ya, jadi di dalam Kristus ada apa dalam Kristus? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ya, jadi saudara, ketika kita pikirannya ditundukkan kepada Kristus, maka yang ada di pikiran kita, saudara, hanya ada hal-hal yang baik seperti penghiburan, kasih, persekutuan satu dengan yang lain. Kita tidak berusaha menjatuhkan sesama, tapi kita lebih memilih ada sebuah ikatan persekutuan, ada kasih mesra. Kalau orang dunia itu punya rasa benci satu dengan yang lain, punya rasa iri, ya, maka dalam Kristus itu ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena Paulus ingin saudara agar jemaat di Filipi itu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi kalau pikiran kita saudara berusaha mendorong kita untuk mencoba untuk punya pikiran yang jelek terhadap orang lain misalnya, ya, maka kita harus segera alihkan pikiran kita. Kita tundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Saudara, kita tahu bahwa Yesus itu teladan buat kita. Ketika dia hidup di dunia, dia berkali-kali disakiti, ya. Bukan hanya ketika dia disalib, tetapi dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Saudara, kalau kita sebagai manusia di posisi Yesus, tentunya kita ini ingin membalas orang yang sudah menyakiti kita, bahkan mungkin 2 kali lipat.
lebih menyakitkan dibanding ya orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi saudara, malam ini kita belajar, kita menundukkan pikiran kita di bawah Kristus, ya. Biar Kristus yang menguasai seluruh hidup kita. Ya, jadi kita selaraskan. Jadi ibaratnya radio itu frekuensinya saudara, kita harus selaraskan dengan pikiran Kristus. Ya, jadi harus kita tundukkan. Makanya bagaimana caranya supaya pikiran kita itu selaras dengan Kristus? Ya, kita harus baca firman Tuhan. Jadi kalau ada hal yang misalkan di dalam hati kita yang tidak sesuai dengan firman, itu coba perbaiki ya. Ketika kita mungkin sedang membaca Alkitab tentang yang mengampuni, mengasihi musuh, kita teringat dengan orang-orang yang sudah menyakiti kita, kita belajar untuk kemudian mengampuni, memaafkan. Apalagi yang dalam pikiran itu bagaimana caranya? Ya, kita mulai ya dalam persekutuan dengan yang lain. Walaupun sekarang kita mungkin dipisahkan oleh ya pandemi karena kita harus menjaga ya social distancing supaya jangan berkerumun. Paling kita bisa bersilaturahmi dengan teman lewat komunikasi, media sosial dan sebagainya. Yang jelas persekutuan kita harus semakin erat walaupun tantangannya besar, saudara. Kita juga belajar untuk ya saling mengasihi. Hari-hari ini kita benar-benar ditantang ya untuk mengasihi saudara kita di tengah-tengah pandemi. Ya mungkin sulit, kita susah untuk bertemu satu dengan yang lain, tapi berbeda kasih kita tidak boleh luntur. Jadi kita belajar untuk mengasihi saudara kita seiman, bahkan lebih lagi dibanding hari-hari yang lalu. Makanya saudara, pikiran kita harus diselaraskan dengan pikiran Kristus. Bahkan saudara kita ya harus belajar saudara yang kedua. Jadi yang pertama pikiran harus selaras dengan pikiran Kristus. Yang kedua, pikiran kita itu harus ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Tadi saya bilang bahwa kita harus mengasihi saudara seiman. Saudara, kalau kita bicara kasih, sudah tidak lagi bicara bagaimana kita memikirkan diri sendiri. Udah nggak lagi ngomongin itu. Kasih itu ibaratnya sudah berhenti untuk mikirin diri sendiri, tetapi kita belajar untuk memikirkan orang lain. Bahkan di ayat yang ketiga dan keempat saya bacakan begini buat saudara sekalian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kenapa orang sakit hati? Kenapa orang kemudian baper? Ya, terlalu bawa perasaan, ya kan? Apalagi sakit hati, baper, kecewa, apalagi kira-kira dendam. Ya, orang mengalami kondisi hati yang seperti itu sudah karena ternyata cikal bakalnya karena kita ini egois. Misalkan, kenapa kita kecewa sama seseorang, si A, si B, si C tersebut? Karena mungkin orang yang mengecewakan kita itu tidak bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan kita, sehingga kemudian kita menjadi kecewa. Makanya saudara, rahasia untuk kita bisa awet muda, rahasia untuk kita punya sukacita, rahasia untuk kita tidak mudah sakit hati, pikirkan orang lain. Ya, kita belajar untuk punya pikiran yang selalu memikirkan orang lain, sehingga saudara kita tidak menjadi kecewa. Ya, makanya perlu kita saudara untuk punya hati yang tulus. Ya, arti yang tulus itu kita ketika kita menolong orang, berbuat kebaikan, bukan karena kita punya sebuah motivasi tertentu, saudara. Ya, kita menolong orang, menolong teman, bukan karena untuk dipuji, bukan untuk dipandang hebat, bukan. Tapi karena kita punya sebuah ketulusan. Nah, kalau kita punya ketulusan, saudara, maka kita ya bisa melakukan yang terbaik buat orang lain. Tapi kalau kita misalkan berbuat baik yang nggak tulus karena ada maksud tertentu, saudara, lalu misalkan orang kita tolong, ya boro-boro bilang terima kasih, ya kan, nyapa kita aja enggak kalau ketemu, ya kan, maka kita akan kecewa.
Tapi kalau kita berbuat baik itu karena kita tulus memikirkan orang lain seperti Kristus yang sudah memikirkan kita, saudara, maka tidak ada tempat di hati kita untuk kita bisa kecewa, ya, karena kita tulus memikirkan orang lain. Makanya saudara, kita kalau bicara kasih, udahlah bicara pengorbanan. Ya, bicara kasih berarti bicara pengorbanan. Kita harus belajar berkorban seperti Yesus yang sudah mati buat kita. Ya, karena itu kita perlu sudah memikirkan orang-orang di sekitar kita. Istri kita, suami kita, orang tua, ya, saudara seiman, kakak, adik. Nah, jadi saudara, yang kita pikirkan itu orang lain. Misalkan apa sih yang saya bisa perbuat buat suami saya? Apa sih yang saya bisa perbuat untuk istri saya? Apa sih yang saya bisa perbuat untuk anak saya? Waduh, saudara, kalau dalam hidup ini ketika kita berkeluarga, berjemaat, tidak ada keegoisan di hati kita, saudara, karena kita hanya memikirkan orang lain, pasti saudara, dalam keluarga kita akan penuh damai sejahtera. Dalam jemaat ada damai sejahtera, dalam keluarga juga ada dalam bermasyarakat juga ada damai sejahtera. Yang jadi masalah itu kan kalau dalam diri kita tuh ada sifat egois. Egois itu artinya begini, kita menuntut orang lain untuk melakukan hal seperti apa yang kita mau. Kita menuntut suami kita untuk seperti apa yang kita mau. Kita menuntut istri kita menjadi seperti apa yang kita mau. Kita menuntut anak kita, orang tua kita seperti apa yang kita mau. Dalam berjemaat di gereja, pendeta menuntut jemaatnya untuk melakukan apa yang pendetanya mau. Atau jemaat menuntut supaya pendetanya, gembalanya melakukan seperti apa yang dia mau. Saudara bayangkan, kalau suami istri, suaminya menuntut istrinya supaya seperti apa yang dia mau, istri yang menuntut suaminya seperti apa yang dia mau. Waduh, itu nanti akan jadi perang berata juga, ya kan? Artinya saudara, hidupnya tidak pernah tentram. Tapi coba sekarang kita balik, cara berpikirnya kita balik seperti pikiran Kristus. Ya, suami berpikir apa yang bisa suaminya lakukan buat istrinya. Istri juga sama, berpikir apa yang saya bisa lakukan buat suami saya. Anak juga sama, apa yang saya bisa lakukan buat orang tua saya. Orang tua juga sama, mikirnya apa yang saya bisa berikan buat anak. Waduh, itu pasti kita akan mengalami damai sejahtera. Jadi hari ini saudara berhenti memikirkan perasaan sendiri, perasaan ya kebutuhan diri sendiri, tapi kita belajar untuk memikirkan orang lain, ya terutama orang-orang terdekat kita, dimulai dari kelompok kecil yang suka bersama dengan kita setiap hari. Pikiran yang ketiga saudara di ayat 5, ya ini sebuah contoh dari Yesus. Hendaklah kamu dalam hidup bersama melalui pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Yang ketiga, saudara, pikiran yang ditundukkan untuk tidak merendahkan orang lain. Artinya begini, kita punya sikap hati, ya, rendah hati. Orang yang rendah hati itu menganggap yang lain lebih utama, orang lain lebih utama, lebih penting dari dirinya sendiri. Itu orang yang rendah hati. Kebalikan rendah hati itu orang yang sombong. Orang yang sombong itu orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain. Misalkan orang sombong itu merasa diri lebih kaya, lebih pintar, lebih apa lagi, lebih punya mobil bagus. Saya nggak tahu apakah ada orang yang merasa lebih miskin, ya kan? Karena orang sombong itu merasa lebih, dia lebih miskin, ya, atau lebih ya tertindas, yang lebih juga. Nah, tetapi di ayat ini Bapak Ibu, di ayat 5 tadi, Yesus memberikan sebuah contoh yang luar biasa. Dia Allah, tetapi dia rela tinggalkan semua kemuliaannya, dia datang ke dunia
menjadi manusia. Bahkan saudara, dia menjadi manusia yang merendahkan dirinya taat sampai mati di kayu salib. Ini sebuah tindakan yang luar biasa, saudara. Dia merendahkan dirinya bahkan sampai mati terkutuk di kayu salib. Saudara, kalau ada zaman itu, kalau ada orang yang kemudian dihukum salib, itu berarti bukan penjahat biasa, itu penjahat keras kakap, penjahat yang udah layaknya dihukumnya secara kejam seperti disalib. Dan Yesus rela sudah mati terkutuk, ya, disamakan dengan penjahat besar karena dosa saya dan saudara. Saudara, ini sebuah pikiran yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mencontoh pikiran Yesus. Kita harus merasa bahwa ya kalau kita hari ini berkati Tuhan lebih, ya, dengan mungkin uang yang lebih, dengan ya berkat yang luar biasa, mungkin kita punya kedudukan yang tinggi. Saudara, kita menyadari bahwa semua itu bukan punya kita, ya, itu bukan karena kehebatan kita, itu hanya karena ya pemberian Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Kalau kita punya berkat lebih, kita punya pangkat, kita punya kedudukan, apapun yang kita punya di dunia ini, semuanya berasal dari Tuhan. Kalau kita menyadari semuanya berasal dari Tuhan, maka kita akan menjaga hati kita ini tetap rendah hati. Kita tidak merasa angkuh, kita tidak merasa sombong, tapi kita merasa semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu malam ini saudara, kita belajar ada 3 pikiran yang kita harus pikirkan supaya kita bertindak dengan benar. Yang pertama, pikiran yang ditujukan kepada Kristus. Pikiran kita harus selaras dengan Kristus. Yang kedua, pikiran kita ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Singkirkan keegoisan dalam diri kita. Kita mulai menabur, memikirkan orang lain. Saya percaya kalau hari ini kita sibuk memikirkan orang lain, banyak menabur, nanti kita akan menuai hasil yang luar biasa. Kalau bukan kita yang menuai hasilnya, saya percaya nanti anak atau cucu kita, dia akan menuai hasil apa yang sudah kita tabur hari ini. Karena itu mari kita berlomba-lomba memikirkan orang lain. Yang ketiga, saudara, ya, apa yang harus kita lakukan dengan pikiran kita? Yang ketiga, pikiran kita harus ditundukkan untuk tidak merendahkan orang lain. Artinya kita menganggap orang lain lebih daripada diri kita. Karena itu anggap orang lain lebih penting dari diri kita. Ya, karena kita tahu ya semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan, malam ini kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Kita akan nyanyikan pujian kasih yang sempurna telah kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih.
ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang dekat. Oh, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian, hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang dekat. Kami bersyukur malam ini Tuhan, sesuai dengan lagu ini yang tadi kami nyanyikan, kasih yang sempurna sudah kau beri kepada kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesucian kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi semuanya karena anugerah. Demikian pula kami menyadari Tuhan, semua yang ada pada kami hari ini, berkat yang kami terima hari ini, posisi kedudukan yang kami terima hari ini, semua bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena pemberian Tuhan. Kata biar malam ini Tuhan, sesuai dengan firman, biar pikiran kami menjadi pikiran yang benar, karena pikiran kami diselaraskan dengan pikiran Kristus. Kami sama, pikiran Kristus ada dalam pikiran kami, perasaan Kristus ada di dalam hati kami. Dan juga belajar untuk memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Jadi kami belajar memikirkan orang lain. Belajar kami untuk menjadi anak-anakmu yang tidak egois. Karena orang yang egois hanya memikirkan perasaannya sendiri. Orang yang egois hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Orang yang egois hanya memikirkan kebutuhannya sendiri. Orang yang egois hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi kami mau belajar memikirkan orang lain. Biar kami punya hati yang tulus seperti Yesus, yang tulus mengasihi kami, yang tulus mati buat dosa-dosa kami. Sekalipun kami manusia seringkali mengecewakan Tuhan, kami seringkali mendukakan Tuhan dengan perbuatan kami. Tapi kami bersyukur, oh kasih-Mu nyata bagi kami. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap memikirkan kami, Engkau tetap memberikan yang terbaik bagi kami. Biar malam ini juga belajar seperti Engkau ya Tuhan, memikirkan orang lain sekalipun mungkin orang itu mengecewakan kami. Tapi biar kami terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Malam ini kan juga belajar untuk tidak merendahkan orang lain, karena kami menganggap orang lain lebih penting, lebih utama daripada diri sendiri. Ajar kami untuk belajar rendah hati ya Tuhan, untuk kami belajar seperti Yesus. Engkau Tuhan, tetapi Engkau dalam kesehariannya begitu merakyat. Engkau setiap hari bergaul dengan orang-orang yang miskin, orang yang papa, orang berdosa, karena Engkau Allah yang penuh kasih. Ajar kami juga untuk seperti Yesus yang tetap rendah hati, tidak menganggap kami lebih utama dari orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah malam ini. Kami sudah mendengarkan firman, kiranya berkat-Mu ada atas kami semua yang menyaksikan video ini, yang beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah dalam masa pandemi ini ya Tuhan, tidak mengurangi kasih kami kepada orang lain. Masa pandemi ini tidak mengurangi kasih kami kepada keluarga kami, orang tua kami, suami istri, anak, bahkan saudara seiman. Biar kasih kami semakin nyata, semakin kuat, semakin indah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik. Dalam masa pandemi ini Engkau selalu menjawab doa-doa kami. Engkau selalu menjawab kerinduan kami. Bahkan Engkau membukakan pintu bagi setiap kami yang mengetuk pintu-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini. Baik kita angkat buat tangan kita saudara. Pada akhirnya sudah dikasih Tuhan.
Malam ini terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus. Terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kedua kali menjemput kita ya kawan yang percaya, katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.